Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saya mau sedikit bersaksi. Seminggu ini kami mengalami kejadian yang di luar
kuasa kita gitu ya. Saya dapat kabar bahwa suami saya kehilangan dompet. Logika manusia yang saya pikirkan adalah, aduh harus ngurus surat-surat, butuh waktu, tenaga, bahkan biaya gitu kan. Bahkan ada statement di dalam keluarga kami, dia bilang gini, itulah gawe ngusik setan ini, jadi diganggu. Yang notabene suami saya itu pendoa syafaat. Kami kecewa gitu. Tapi kami tidak berlarut-larut dalam kekecewaan. Dan pembelaan Tuhan itu tidak berlama-lama dalam kehidupan kami. Sore harinya, singkat cerita, sore harinya suami saya ditelepon bahwa yang menemukan dompet itu mengembalikan dompet itu dengan utuh. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, bahkan di setiap kita anak-anaknya. Kita harus bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada untuk anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, kami aman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami tenang. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, panjang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu
Bapa, firman-Mu mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kami umat-Mu Tuhan selalu berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kami kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Pernyataan firman-Mu yang menguatkan kami bahwa ketika kami datang ke rumah Tuhan, mulut bibir kami menjadi korban syukur yang memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami sadar bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami yang sempurna. Engkaulah tempat kubu benteng pertahanan kami. Kepada siapa kami harus takut? Tidak ada ya Tuhan selain daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kami boleh menyanyikan nyanyian pengharapan di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan kepada jemaat-Mu. Berbicaralah dalam hati mereka, Roh Kudus. Pakailah setiap firman untuk menyadarkan kami betapa pentingnya firman Tuhan menuntun dan memimpin kami di jalan-jalan kehidupan di dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Biarlah yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang mengalami masa-masa sulit Kau hiburkan Tuhan dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami siap duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang siap mendengar firman dan siap diberkati. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Masih ingat khotbah minggu lalu? Saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Masih ingat. Puji Tuhan kalau saudara masih ingat. Saya percaya bahwa kita ini hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk terus memiliki hati yang tenang dan berharap kepada Tuhan. Ada amin? Memiliki ketenangan hati dan berharap kepada Tuhan. Daud itu selalu menyanyikan nyanyian pengharapan ya di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kita setiap hari seharusnya kita menyanyikan nyanyian pengharapan di hadapan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan tentang ciri orang yang berharap pada Tuhan. Ya, saudara, kita harus tahu bahwa orang-orang yang memiliki pengharapan itu memiliki ciri-ciri khusus, ya, memiliki ciri-ciri tersendiri di dalam kehidupan mereka. Coba kita lihat di Galatia 3.
Galatia 3 ayat yang ke-26. Ya. Dan kita baca sama-sama, karena ini cuma satu ayat. 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita ini harus sadar siapa diri kita. Diri kita ini adalah anak-anak Allah. Anak Bapa kita yang di sorga. Dan kalau kita sadar siapa diri kita tahu Bapa kita di sorga itu adalah sumber pengharapan kita. Di dalam siapa pengharapan itu akan dinyatakan? Di dalam Yesus Kristus. Karena di luar Yesus tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan yang kekal. Tidak ada pengharapan yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Ya. Jadi kita harus sadari itu dulu. Supaya kita mengerti pengharapan apa yang kita miliki di dalam diri kita. Ya. Kita bukan berpengharapan seperti orang-orang dunia. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Ya, ingat, di dalam Kristus, di luar Dia tidak ada pengharapan yang pasti. Jadi, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, pengharapan itu adalah kata yang sering diucapkan oleh orang percaya, betul nggak? Betul nggak, saudaraku? Selain iman, pengharapan itu adalah kata yang sering diucapkan. Ya, iman, pengharapan, dan kasih, betul? Nah, pengharapan itu sering sekali diucapkan, namun tidak banyak orang yang benar-benar mengerti arti dan tujuan dari pengharapan itu. Nggak betul-betul mengerti. Ya, kalau kita mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan, tapi kita nggak ngerti pengharapan kita, bagaimana kita bisa dengan segenap hati, sepenuh hati mengejar pengharapan itu? Nggak ngerti kita. Sesuatu yang sulit ataupun kita nggak ngerti, membuat kita akhirnya bingung mau ngapain. Ya. Tapi saya percaya kita harus mengerti. Ya. Kalaupun kita nggak ngerti saat itu, Tuhan akan ajarkan kita untuk mengerti. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita belajar firman Tuhan, kita gali firman Tuhan, kita bertanya dengan orang-orang yang lebih dewasa rohaninya. Supaya kita dibawa kepada pengertian yang benar. Ya, jangan cari-cari sendiri. Ya, gali firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Belajar dari orang-orang yang lebih dewasa rohaninya. Belajar dari mentor kita, dari guru kita, yang orang-orang percaya. Supaya kita mengerti pengharapan apa yang kita miliki. Ya. Dan saudara tahu nggak, ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam bahasa kita menerjemahkan kata pengharapan. Ada keterbatasan di dalam bahasa Indonesia sebenarnya menerjemahkan pengharapan, ya, dibandingkan ke bahasa aslinya, baik itu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, ya. Coba slide-nya ditampilkan. Kalau dalam bahasa Yunani, itu pengharapan itu katanya tuh elpis. Bukan elvis, elpis. Itu artinya menantikan yang baik. Elpis juga berarti sukacita yang kita miliki karena kita memiliki keyakinan yang kokoh. Ya. Akan pengharapan yang baik. Dan kita harus tahu kalau ada pengharapan yang baik, pasti ada pengharapan yang tidak baik, betul tidak? Iya. Nanti kita lihat pengharapan yang tidak baik itu seperti apa. Pengharapan yang baik itu datangnya dari sorga. Datangnya dari Bapa kita di sorga. Datangnya dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu elpis, itu artinya menantikan yang baik.
kita memiliki sukacita. Berarti kalau kita punya pengharapan, walaupun keadaan belum berubah, keadaan masih sulit, keadaan seolah-olah menekan kita, kalau kita mengerti, kita punya pengharapan di dalam Tuhan, sukacita kita nggak akan hilang. Ingat nggak, saya selalu ingatkan, pemazmur itu dimulai dari renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, berbahagialah, betul? Mazmur 1. Tapi dalam perjalanannya banyak sekali hal-hal yang dialami oleh pemazmur, betul? Doa sakit, doa dalam kesesakan, doa dalam ketakutan. Halo? Tapi diakhiri di Mazmur 150 dengan kata apa? Puji Tuhan. Haleluya. Artinya dia nggak kehilangan sukacitanya. Halo? Nangkap nggak sampai di sini? Saudara nangkap ini artinya? Mengerti bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu pengharapan yang membuat kita tidak kehilangan sukacita walaupun tantangan, pencobaan, masalah belum selesai. Kita masih bisa dibuat oleh Tuhan untuk terus memuji Dia. Nggak berhenti-hentinya memuji Dia. Karena kita mengerti pengharapan kita tuh pengharapan yang belum kelihatan. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Apa yang kau lihat itu sementara. Kami mengejar sesuatu yang tidak kelihatan. Yang kekal. Yang kami harapkan dari Tuhan. Kalau yang kelihatan kan bukan lagi pengharapan, kata kitab Roma kan. Kamu nggak lagi mengharapkannya kalau sudah kelihatan, betul nggak? Karena belum kelihatan, kita menaruh pengharapan untuk itu. Yang dari Tuhan. Itu yang pertama, elpis. Kalau dalam bahasa lainnya, tadi kan saya bilang itu sesuatu yang baik, pengharapan yang baik ya. Perhatikan, saudara tahu ada pengharapan yang tidak baik. Pengharapan yang tidak baik itu artinya gini loh, ketika kita takut, kita khawatir, itu juga bentuk pengharapan. Tapi itu negatif. Coba buka Ayub 3 ayat 25. Seorang yang takut, seorang yang cemas, seorang yang khawatir, dia tuh sedang menantikan sesuatu yang buruk sebenarnya. Hati-hati saudara kalau mulai khawatir, mulai cemas, mulai takut. Saudara ingat, itu juga pengharapan, tapi sesuatu yang buruk akan datang. Coba kita lihat di Ayub 3 ayat 25. Apa kata firman Tuhan di sana? Sudah sampai di situ? Dikatakan gini firman Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan atau yang kukhawatirkan atau yang membuat kita terus kepikiran itulah yang mendatangi aku. Kalau saudara mikir, aduh, kacau ini urusan ini, bakal panjang ini, kacau. Benar-benar dia datang. Jadi hati-hati. Coba lihat kiri kananmu. Hati-hati dengan pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu. Amin. Hati-hati. Hati-hati apa yang kau pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kau harapkan. Kan pengharapan itu ada di dalam mana? Pikiran kita kan? Dan waktu kita memikirkannya, kita rindu untuk mengatakannya. Betul tidak? Gini. Saudara tahu nggak sejak bumi ini awalnya apa formnya?
sebelum jadi bumi. Gelap. Gak ada bentuk. Gak ada pengharapan di situ. Karena apa? Setan dan malaikat-malaikatnya dibuang di mana? Di mana diusir dari sorga? Bumi. Dan waktu kejadian 1 dibilang bumi ini gelap. Gak ada bentuk. Betul? Roh Tuhan melayang-layang. Lalu apa? Tuhan itu, apa dia khawatir dengan keadaan gelap dan tidak ada formnya? Tidak. Dia mengatakan apa yang diharapkan terjadi di bumi ini. Jadilah terang. Jadi. Makanya apa yang kita pikirkan bisa jadi ucapan itu. Jadilah terang, jadi. Maka terang itu jadi dibilang. Dan Tuhan memandangnya sesuatu yang sangat baik. Jadi waktu keadaan kacau, keadaan gak karu-karuan, sedang mencoba mengganggu hati kita, menggelapkan hati kita, perkatakan firman. Bawa dalam doamu. Makanya Filipi 4 katakan apa? Bawalah segala sesuatu ke dalam doa. Urusan kita di dunia ini bukan dengan materi. Urusan kita di dunia ketika kita menghadapi tantangan, bawa kepada Tuhan. Perkatakan dengan iman. Doa kalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sampai di sini saudara nangkap? Masih mau mengizinkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan untuk terus kita pikirkan dan terus ada dalam hati kita? Hati-hati, itu benar-benar akan datangin dirimu. Tapi ketika kau tahu kegelapan sedang mengganggumu, kegelapan sedang ingin melandamu, perkatakan sebaliknya. Aku percaya Yesus adalah terang dunia. Aku percaya Yesus adalah sumber kehidupanku. Aku tidak akan mati, tadi seperti Mazmur tadi katakan. Aku akan hidup dan menceritakan kebesaran Tuhan. Kan banyak hari-hari ini kan orang karena pandemi ini, takut nanti dagang virus. Kalau aku kena nanti aku bisa macam-macam. Kepikirannya sudah negatif-negatif semua. Bahasa orang sudah mulai negatif. Halo? Siapa yang mau hidupmu selalu dipenuhi dengan sukacita akan pengharapanmu? Ada amin. Mau terus ada sukacita, mau terus ada pengharapan. Perkatakan itu. Kita ini, Yesus itu ada di dalam kita, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada mulanya adalah firman, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Apalagi yang mau kita butuhkan dalam hidup ini? Kita sudah memiliki segala-galanya yang baik di dalam Dia, Kristus. Bukan harta, bukan uang, bukan kedudukan. Kristuslah segala-galanya yang kita miliki. Kalau yang lain bisa hilang, Ayub bisa kehilangan semuanya, tapi dia tidak kehilangan pengharapannya di dalam Bapa di sorga. Makanya ketika dia pulih, ketika dia menyaksikan kemuliaan Tuhan, dia menyaksikan kebaikan Tuhan, dia mengatakannya, dulu aku hanya dengar dari orang, tapi sekarang aku melihat terang itu. Makanya segala sesuatu dalam hidupnya dipulihkan setelah dia berdoa syafaat untuk teman-temannya. Ada amin? Lalu berdoa itu jangan untuk diri sendiri, doain orang lain, bersyafaat bagi orang lain. Berdoalah bagi bangsa, kota kita, pemimpin kita, orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kita rindu mereka juga melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Itu dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan pengharapan itu
mikveh artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Ya. Menantikan dan mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Hal-hal yang baik. Di mana? Di pikiran. Bukan harta yang dikumpulkan supaya apa? Oh, tenanglah jiwaku. Itu kan orang kaya yang bodoh. Aku buat lumbung supaya bisa menikmati ini. Lalu Tuhan bilang gini kan, hai kamu orang kaya yang bodoh, karena dia mengumpulkan sesuatu yang fana, yang bisa hilang. Ngengat dan karat akan memakannya. Tapi di sini pengharapan itu mengumpulkan, kita menantikan apa yang kita harapkan dari Tuhan, tapi juga kita mengumpulkan pengharapan-pengharapan yang baik itu di dalam pikiran kita. Makanya di Filipi 4 ayat 8 katakan apa? Pikirkanlah. Itu artinya sama itu. Artinya pengharapan itu artinya juga mengumpulkan. Pikirkanlah itu di situ katanya sama dengan yang arti mikveh ini. Mengumpulkan semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kumpulkan di sini. Sehingga nggak ada celah bagi si iblis untuk mengintimidasi kita dengan hal-hal yang negatif. Kumpulkan semua perkataan janji Tuhan yang merupakan pengharapan kita yang kekal. Pertanyaannya, siapakah orang yang berhak mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Tolong slide-nya. Siapakah yang berhak mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan? Siapa yang paling berhak? Selanjutnya, slide-nya. Semua kita yang sudah percaya sama Yesus berhak. Bukan hanya saya, bukan hanya orang-orang yang melayani. Semua kita yang percaya berhak memiliki pengharapan di dalam Dia. Ya. Apapun yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita, segala sesuatu yang kita harapkan yang baik itu dari Tuhan, kita berhak, kita layak untuk menerimanya, kita layak untuk mengharapkannya. Ya. Jangan cuma mengharapkan sesuatu. I hope so. Jangan. Di dalam Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang besar. Harapkanlah sesuatu yang besar. Karena setelah kita ditebus oleh Yesus, dan kita percaya, status kita apa tadi? Kita baca Galatia 3 ayat 26. Apa statusnya? Anak. Nanti kalau saudara mau belajar firman Tuhan, anak itu ada dua kata kalau dalam bahasa aslinya. Satu teknon, dua huios. Belajar aja sendiri, nanti kalau nggak ngerti tanya saya. Kalau teknon itu masih anak-anak, tapi kalau huios itu anak tapi dia bertumbuh dewasa. Dia bukan hanya mengingini hal-hal yang baik saja dari Tuhan, tapi mengizinkan segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Dia siap untuk menerimanya. Itu orang dewasa. Makanya Ayub waktu ngomong sama istrinya, kau seperti wanita gila. Kau hanya mau menerima yang baik saja. Kalau orang Kristen di gereja hanya mau yang baik saja, gak usah diomongin sama dia. Pikirkan, simpan aja dalam hati, agak gila dia nih. Halo? Kalau cuma nginginin yang baik aja terjadi dalam hidup kita agak gila. Kita harus siap, namanya pikul salib sangkal diri. Dunia katakan apa? Ekspresikan dirimu, tampilkan dirimu. Kalau Tuhan ajarkan justru apa? Sangkal dirimu.
Halo? Sangkal dirimu. Ikut aku, kata Tuhan. Pikul salib. Jadi mau percaya sama Tuhan Yesus sungguh-sungguh itu bukan hanya mikirkan yang berkat-berkat, kemakmuran segala macamnya itu, bukan. Ingat, yang sering tawarkan kemakmuran dan kesenangan dunia ini siapa? Setan. Kalau di gereja lebih banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan hanya untuk menyenangkan telinga, menyenangkan diri. Dan ingin kita kalau ngikut Tuhan hanya makmur, hanya sehat terus perkara-perkara yang dari dunia ini. Saya udah pastikan pengajaran itu pasti salah. Itu bukan dari Tuhan. Kalau Tuhan itu selalu mengajarkan secara holistik, menyeluruh. Ya betul, kita ini orang-orang yang setelah percaya Yesus adalah orang-orang yang diberkati. Ada amin? Tapi juga kita harus siap pikul salib, sangkal diri. Waktu mengalami masa-masa sulit, masa-masa sakit, masa-masa tidak enak dalam hidup kita, apakah kita tetap mengikut Dia, setia sampai mati? Itu yang paling penting. Jangan kita jual kebenaran yang sudah kita miliki. Jangan dijual lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ingat, karena kita statusnya anak, kita berhak atas setiap janji yang pernah Tuhan ucapkan atas Abraham. Ada amin, saudaraku? Iya kan? Di Roma 8 ayat 16-17, saudara baca sendiri. Galatia 4 ayat 7. Ya, Galatia 3 ayat 29. Dikatakan kalau kamu milik Kristus, ini ayat yang terus saya simpan baik-baik di dalam hati saya. Kalau kamu milik Kristus, kamu itu juga keturunan Abraham. Kamu berhak atas setiap janji-janji Allah. Apa janji Allah kepada Abraham? Ada 7 janjinya itu di situ. Saudara baca sendiri. Kamu akan jadi bangsa yang besar, kamu akan diberkati, betul nggak? Keturunanmu akan lebih sebanyak pasir di pantai, iya kan? Lalu apa? Siapa yang memberkatimu? Siapa yang memberkati engkau? Dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau? Orang itu, kutuknya akan kembali ke orang itu sendiri. Nah, kalau kita ngerti status kita itu seperti itu, apa yang perlu kita takutkan? Apakah yang bisa dibuat manusia? Andalin Tuhan aja lah. Ya. Siapa yang percaya betul bahwa engkau adalah keturunan Abraham yang asli? Ada amin, saudaraku. Siapa yang percaya bahwa engkau adalah keturunan Abraham asli? Karena Kristus. Kalau yang lain tuh nggak ada yang jamin. Yang lain KW, saudaraku. Yang susah itu ya, bukan membedakan antara yang benar dengan yang salah. Itu gampang. Yang susah itu membenarkan antara yang benar dan yang hampir benar. Terus ada orang bilang seperti ini. Tapi pastor, saya ini kan orang berdosa. Apakah orang berdosa berhak mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Siapa yang bilang orang berdosa berhak mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Siapa yang bilang enggak berhak? Siapa yang abu-abu? Saudara yang nggak ngangkat tangan, saudara ngerti apa kagak sih sebenarnya? Siapa yang percaya orang yang berdosa berhak berharap sama Tuhan? Siapa yang mengatakan tidak berhak? Nggak berani. Siapa yang pura-pura nggak tahu? Saudara, saya mau kasih tahu, kualifikasi kita tidak dinilai apakah Anda berdosa atau tidak, melainkan
dari apakah Anda percaya atau tidak kepada Yesus. Artinya selama kita percaya kepada Yesus, Anda layak untuk mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Anda dilayakkan, saudara dan saya dilayakkan bukan karena perbuatan kita. Galatia 2 ayat 16 jelas sekali mengatakan, ya, kita ini dilayakkan oleh karena darah Yesus. Darah Yesuslah yang melayakkan kita. Darah Yesuslah yang membuat kita menerima kebaikan dan kemurahan Bapa di sorga. Jadi bukan apa yang kita perbuat, tapi apa yang kita percayai. Ada amin. Bukankah Roma 5 mengatakan kita diselamatkan, kita ditebus ketika kita masih durhaka? Kita masih berdosa. Ketika kita masih kurang ajar sama Bapa di sorga. Halo? Ada dua tempat kekal. Satu sorga, satu neraka. Apakah Tuhan buat neraka untuk kita manusia? Apakah Tuhan menginginkan manusia masuk neraka? Ada. Dia tidak ingin. Bahkan dia gak mau lihat satu pun masuk neraka. Neraka itu hanya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena Bapa itu saking sayangnya sama kita, rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, tebus kita. Karena dia gak ingin satu pun manusia masuk neraka. Gak ingin. Tapi manusia memilih toh. Manusia punya kebebasan untuk memilih. Mau percaya apa enggak. Tapi saya kasih tahu, saudara, orang percaya harus ngerti ini. Tidak satu pun manusia di muka bumi ini Tuhan ingin dia masuk neraka, enggak. Tuhan itu senang sekali kalau melihat satu jiwa bertobat. Seisi sorga bersuka cita, betul? Karena ini memang dia tidak ingin satu pun jiwa terhilang. Coba bayangkan, saudaramu, orang tuamu, teman-temanmu, kalau hari-hari ini dia sedang menuju kebinasaan, menuju ke neraka, kasih tahu mereka, Tuhan tidak ingin satupun mereka terhilang, binasa. Neraka hanya diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh itu. Makanya iblis giat menggoda kita karena dia gak mau sendirian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, kalaupun kita orang berdosa, kasih tahu juga sama orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya. Kalaupun kau berdosa, tapi kalau kau mau percaya kepada Dia yang memberikan kehidupan, percaya kepada Dia yang menjamin kehidupan, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, kau berhak untuk mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu dari Tuhan. Ada amin? Ada amin, saudaraku? Jadi Bapak Ibu, bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Makanya kita layak berharap, memiliki hak untuk berharap. Ya. Jadi mari kita lihat perbedaan ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan sungguh-sungguh pada Tuhan dengan yang tidak. Nah, yang pertama saya akan memulai dari ciri-ciri orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebelum kita bahas
Apa yang menjadi ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan? Mari kita membahas lebih dahulu ciri-ciri orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Kita lihat 1 Tesalonika 4 ya. Ayat 13. Dikatakan seperti ini. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini seringkali dikhotbahkan kalau orang di acara penghiburan biasanya. Kalau ada orang percaya yang meninggal. Ya, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ada kata apa di situ? Berduka cita. Di sini bahasa aslinya berduka cita itu artinya sedih yang mendalam. Berbeban berat, menyimpan amarah, murung. Atau dengan kata lain, orang itu tidak berdaya terhadap keadaannya. Alias apa? Pasif. Pasrah. Kayak lagu dangdut, saudaraku. Ya. Dan biasanya perkataan mereka penuh dengan kata-kata negatif dan keluh kesah. Dan ingat, tadi ingat enggak? Kalau kita khawatir, kita takut, kita kehilangan sukacita, kita sebenarnya sedang berharap juga, tapi negatif yang datang. Halo? Ada amin, saudaraku? Jadi ingat, kalau ngalamin masalah dalam kehidupan ini, jangan sedih berlarut-larut. Jangan dipikirin terus masalah itu. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Dan minta, Tuhan, nah bukankah Tuhan tiap hari undang kita? Halo? Kan di Injil Matius kan ada kan perkataan Tuhan, mari datang, mari kamu, datanglah yang letih lesu, berbeban berat maupun berbadan berat pun boleh datang sama Tuhan. Datanglah kepadaku. Karena aku apa kata Tuhan? Aku apa? Lemah lembut dan apa? Lemah lembut dan apa? Apa karakter yang akan rendah hati. Maka apa? Maka jiwamu, jiwa itu di mana? Sini. Makanya kalau orang sakit pikirannya dibilang sakit apa? Sakit jiwa. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi jangan terlalu lama merenungkan hal-hal yang menyedihkan kita, yang mengecewakan kita. Serahkan sama Tuhan, datang sama Tuhan, serahkan letih lesu beban berat kita itu. Maka kita diajar Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu meekness, artinya mudah diajar sama Tuhan, mudah dibentuk. Lalu Tuhan menambahkan apa? Karakter apa dalam hati kita? Kerendahan hati. Penundukan diri. Baru jiwa kita bisa tenang. Waktu kita nundukkan diri, berserah sama Tuhan, kita tahu Tuhan telah menjanjikan hal-hal yang baik dalam hidup kita, maka kita akan bisa berkata seperti Yesus berkata, kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi atas hidupku. Bukan apa yang kupikirkan. Karena rancangan-Mu bukan rancanganku. Rancangan-Mu jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh lebih dahsyat daripada apa yang aku pikirkan. Kita akan mampu berkata-kata seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hati-hati dengan duka cita. Duka cita tadi apa artinya? Beban berat,
Dan apa? Menyimpan amarah. Orang yang marah-marah itu ya, yang sering marah terus itu ya, sebenarnya dia sedang berduka atas sesuatu. Dia sedang sedih atas sesuatu. Dan itu nggak diselesaikan. Dan memang nggak bisa diselesaikan oleh manusia. Cuma Tuhan yang bisa selesaikan. Perhatiin nggak kalau orang Palembang ya, maaf ngomongnya, kalau kita di Palembang ini, kalau orang sudah berduka atau dia sedih ataupun dia nggak lagi mau ngurusin orang lain, orang yang sudah dia mungkin tabur kebaikan, tapi orang ini kayaknya tuh selalu buat dia sedih gitu, atau orang ini ternyata nggak tahu berterima kasih misalnya, ya. Apa yang terjadi sama orang-orang kalau kita tinggal di Palembang ini? Ngomongnya apa? Sudahlah kalau dia tuh talak kelah. Tahu nggak bahasa talak kelah itu apa? Itu bahasa kutuk. Tapi kalau bahasa Kristus, kita akan tetap mengasihi. Kita akan tetap memberi, kita akan tetap memperhatikan. Karena kasih itu barulah disebut kasih yang sesungguhnya ketika itu terasa sakit di sini. Yesus mengasihi kita sampai sakit di kayu salib itu berdarah-darah. Kita belum sampai seperti itu. Halo? Kita nggak berdarah-darah. Dia harus berdarah-darah nyerahkan nyawanya untuk kita dan saudara dan saya. Ada amin gak? Masa orang baru berbuat sesuatu yang gak enak di hati kita aja kita sudah merasa gimana gitu loh. Berduka cita. Tidak lagi mau punya hubungan sama orang itu. Itu mengerikan. Saudara mau percaya bahwa kita orang Kristen seharusnya memiliki ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan? Bukan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Halo? Masuk ke poin yang kedua. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. Mari kita lihat. Lihat di 2 Korintus 3 ayat 12. Inilah ciri orang yang berpengharapan. Dikatakan gini, karena kami mempunyai pengharapan. Karena siapa? Kita mempunyai pengharapan, betul? Ada amin saudaraku? Yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kata keberanian di sini diambil dari kata Yunani yang disebut parhesia. Parhesia itu artinya penuh percaya diri, bertindak karena ada yang menjamin. Bertindak secara terbuka. Ingat gak minggu lalu saya bilang apa? Kalau ada orang yang punya otoritas di bangsa ini, tiba-tiba ngomong sama Bapak Parlin yang lagi berbisnis, aku jamin kamu kalau usaha gak bakal diganggu orang. Aku yang jamin. Misalnya yang ngomong itu orang yang punya otoritas di bangsa ini. Kita tenang gak? Itu baru manusia. Ini Tuhan yang ngomong seperti ini. Seharusnya kita tenang, kita berani nggak jadinya? Loh, misalnya Pak Kapolda nih ngomong sama kita, Bapak lagi punya usaha di daerah itu ya, ada yang ganggu-ganggu, saya yang jamin Bapak, keamanan Bapak. Kita berani nggak berusaha di situ? Ya apalagi Tuhan. Pemilik segala-galanya, penguasa langit dan bumi. Jadi saya percaya orang Kristen yang punya pengharapan adalah orang-orang Kristen yang berani. Karena Yesus yang menjaminnya. Dan mereka berani terbuka di dalam tindakan-tindakan kebaikan mereka. Enggak sembunyi-sembunyi. Ada amin saudaraku. Saya tambahkan satu ayat pendukung di 1 Timotius 4 ayat 10.
Dikatakan, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Di 1 Timotius 4 ayat 10 itu. Ada kata, itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Jadi orang Kristen yang punya pengharapan itu, ya, lihat, kalau tadi yang ciri orang yang punya pengharapan, dia akhirnya apa? Karena dia beban berat, murung, sedih, marah, ujungnya apa? Pasif kan? Dan tidak lakukan apa-apa. Tapi kalau orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, dia nggak pasif. Dia nggak berhenti di kecewa. Dia terus berani berjuang. Berani bekerja keras. Berjeripayah. Jadi orang yang punya pengharapan itu nggak pasif, nggak murung. Dan bukan orang yang pasrah, tidak berdaya. Melainkan orang yang percaya diri, halo? Bekerja dan berjuang. Jadi Bapak Ibu, jangan salah kaprah. Banyak pengajaran hari-hari ini, kalau kita sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan, artinya ya pasti Tuhan beresin semua. Terus kita duduk diam, nunggu gitu. Padahal Alkitab katakan justru sebaliknya. Kerjakan. Berjeripayalah. Karena ada upah di dalam jeripayahmu. Ada amin. Orang yang tidak kerja, tidak layak makan. Pastikan di rumah saudara nggak ada yang nggak kerja. Semua harus kerja. Paling nggak kalau dia anak, dia belum kerja, paling nggak dia bantu kita beres-beres rumah. Ngerjakan sesuatu. Punya tanggung jawab. Ada amin. Karena orang yang punya pengharapan itu dia berani bertanggung jawab, bekerja keras, dan berjuang. Makanya kan ada lagunya kan? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagu itu dimulai dengan kata apa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Betul kita. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Terus gak berjuang gitu. Karena melihat semua kebaikan Tuhan yang sediakan, terus gak berjuang. Enggak, malah ada kata apa? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Salah satu bentuk kesetiaan kepada Tuhan dan kepada pasangan hidup kita adalah kita berjuang, bekerja untuk hal-hal yang Dia harapkan dari kita. Ada amin? Ada amin nggak saudara? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, justru orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, dia berani, dia berjuang, dia berjeripayah untuk
mencapai hal-hal yang Tuhan sediakan. Dia nggak diam. Ya. Saya kasih ilustrasi. Ada 2 orang sedang cari kerja. Orang yang pertama itu ngirim lamaran ke 5 perusahaan. Lalu ditolak semua dan membuat dia malas coba lagi. Ya, itu orang pertama. Orang yang kedua, dia mengirim lamaran ke 5 perusahaan dan ditolak. Tapi dia juga sedang dan terus mempersiapkan 10 lamaran berikutnya. Siapa yang dari kedua orang itu yang betul-betul punya pengharapan bahwa dia akan dapat kerja? Ya orang kedua. Karena walaupun 5 kali dia ditolak, dia terus dan sedang membuat lamaran lagi, 10 lagi. Satu lagi contoh. Kalau saya nih dapat tawaran nih, misalnya zamannya yang lagi ngetop petinju yang paling menakutkan siapa? Menurut saudara petinju yang paling menakutkan siapa? Generasi kita. Mike Tyson lah, nggak ada musuh itu. Leher beton, betul? Ya kan? Dulu itu kalau dia meninju, dia tuh dengan rating ngaoin orang cuman dalam 1 ronde. Paling banyak ngaokan orang dalam 1 ronde. Mengerikan itu orang. Tiba-tiba Pak Anes dapat tawaran ngelawan dia misalnya. Misal ini ilustrasi kan, dapat tawaran. Tapi dia kepikiran, nggak mungkin menang lawan Mike Tyson. Mati lawak. Iya toh? Dia kepikiran nggak mungkin menang ya. Walaupun hadiahnya jutaan dolar gitu loh, miliaran gitu loh. Tapi dia pikir, kesempatan menangnya nggak mungkin ini. Dia sendiri yakin kalau dia nggak bakal menang. Menurut saudara, jika dia yakin nggak bakal menang, dia disuruh latihan ogah-ogahan nggak? Mbak lah pas ngelihat wongnya ecek pingsan bela. Dapat duit deh. Tapi kalau Anesnya yakin dia menang, dia pasti berlatih nggak? Oh, ada kesempatan aku masih bisa menang lawan orang ini. Nggak mungkin aku kalah. Sama baik, dia makan nasi, aku makan nasi. Oh, dia makan burger, aku makan nasi. Iya kan? Tapi dia kepikiran, saya masih bisa punya kesempatan untuk menang. Dia akan berlatih nggak? Iya, segala jurus dia latih. Dia akan berjerih lelah berjuang untuk itu, betul? Nah, kita ini Tuhan bilang, kau lebih daripada pemenang. Ngelihat musuh sebesar apapun, masalah sebesar apapun, kita gak perlu takut. Pada akhirnya Tuhan bilang kau akan menang. Jadi apapun masalahnya sebesar apa, coba dulu. Ada jaminannya kok. Bukan dari kita, bukan melihat kemampuan kita, tapi melihat kemampuannya Tuhan. Kita harus tetap berjuang gak? Iya. Terus latihan gak? Iya. Waktu kita berdoa, baca firman, waktu kita memberitakan Injil, waktu kita doain orang sakit, orang yang sedang mengalami keterikatan, itulah latihan-latihan iman kita setiap hari. Dan waktu tantangan datang, otot iman kita cukup kuat untuk melawan setiap serangan itu. Ada amin? Jadi saudara-saudariku yang terkasih, coba lihat Ibrani 6 ayat 19. Ini yang terakhir. Dikatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, sampai ke belakang tabir.
Saudara tahu nggak di belakang tabir itu ada siapa di situ? Sebagai imam agung kita. Ada siapa? Ada Kristus. Ada amin, saudaraku? Ada Kristus di situ. Ya. Jadi sauh kita yang kuat itu kita harus tahu Dialah yang menjadi sauh kita yang kuat. Dialah yang menjadi penjamin kita. Dialah yang membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu sudah disediakan Bapa melalui Dia untuk kita. Ayat 20-nya dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saudara, sauh itu kan jangkar. Tahu anchor ya? Bahasa Inggrisnya itu anchor, sauh. Jadi kalau ada badai besar, kapal itu akan selalu menurunkan apa? Sauh, jangkarnya. Sampai mencapai apa? Batu karang. Tek. Kalau dia sudah lengket di batu karang itu, mau badai itu, dia nggak akan terbalik. Nggak akan kemana-mana. Di situ aja dia. Ya. Artinya gini, kalau hidup kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang adalah batu karang kita. Pengharapan itu sauhnya kita. Apapun badai di kehidupan ini tidak mudah untuk membuat kita terombang-ambing. Ingat, orang yang mendua hati itu seperti orang yang terombang-ambing di laut. Dan Alkitab mengatakan orang yang mendua hati, double minded, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia gak akan menerima janji Tuhan. Tapi waktu engkau taruh pengharapanmu di dalam Kristus, yang menjadi penjamin kita, apapun tantangan hidup kita hari-hari ini, apa yang disediakan Bapa tetap akan menguatkan hati, roh, jiwa, pikiran kita. Dan kita tidak akan kehilangan sukacita kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jelas sekali firman Tuhan tadi mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Halo, jiwa. Dibilang jiwa kan? Tadi baca nggak? Bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nggak dibilang bagi roh. Halo, karena gini, roh kita waktu menerima Yesus, roh kita itu diperbarui. Sudah sempurna, karena itu roh Kristus. Sudah dewasa. Baca itu Roma 8 ayat 11. Nanti baca sendiri di rumah. Roh kita sempurna. Nah, yang jadi masalah itu jiwa kita belum. Makanya jiwa itu berbicara apa? Keinginan, kehendak, pikiran. Itu yang masih sering apa? Dalam kehidupan kita manusia, naik turun. Kadang kita percaya, kadang kita ragu. Betul? Halo? Ya kita masih manusia toh. Masih ada jiwa ini. Masih ada daging ini. Roh kita setelah percaya Yesus sempurna nggak? Sempurna. Gak bisa diganggu gugat lagi itu. Tapi yang sering kali jadi masalah itu jiwa. Makanya masih ada nggak orang Kristen yang sakit jiwa? Jangankan orang Kristen, hamba Tuhan pun ada yang masih sakit jiwa. Makanya perlu sekali apa? Tadi dibilang, untuk membuat itu stabil, jiwa kita stabil, itu butuh terkait. Sauh kita tuh, pengharapan kita terkait. Menyentuh apa? Batu karang. Firman Tuhan itu mendatangkan pengharapan.
Dan itu harus kita melekat kepada batu karangnya. Yesus Kristus adalah batu karang kita. Dialah firman Allah yang hidup. Dialah yang membuat pikiran kita stabil. Katakan stabil. Coba pegang kepalamu. Stabil. Karena Kristus. Karena firman. Saya percaya masalah stabil, masalah kedewasaan dalam hal berpikir bukan berbicara soal umur. Kalau kau pun masih muda, kau terlalu penuhi pikiranmu dengan pikiran Kristus, firman Tuhan, kebaikan, kebenaran, kesucian. Kau dibuat Tuhan stabil seperti orang yang sudah dewasa. Bahkan Mazmur katakan apa? Tuhan mengajarkan aku menjadi lebih bijaksana daripada guru-guruku. Pernah baca itu? Jadi dengar anak-anak muda. Jelas sekali Rasul Paulus pun mengingatkan kepada orang-orang muda melalui surat Timotius, jangan kau dianggap rendah karena kau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesucian, kasih, kesetiaan dan kesucianmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mau kasih tahu, saya tutup di sini. Kalau hari-hari ini jiwa saudara dalam kondisi penuh kekhawatiran, kadang percaya, kadang ragu, itu artinya Anda sedang tidak melabuhkan sauhmu, pengharapanmu kepada Kristus yang mampu membuatnya stabil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah. Saya mengajak kita semua, mari taruhkan pengharapanmu kepada Yesus. Kepada Dia yang berjanji untuk setia. Firman Tuhan mengatakan di Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Percayalah, kasih setianya itu kekal bagi kita. Saya minta kita tutup semua Alkitabnya. Kita akan memuji Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Katakan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Katakan, Yesus ada di sana dan memberiku. Mari kita angkat tangan kita. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Katakan, seringkali kami gak mampu Tuhan, gak mampu bertahan,
nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Terima kasih Bapa untuk nama yang indah, nama di atas segala nama yang memberikan kami jaminan, yang memberikan kami pengharapan, yang memberikan kami kepastian di dalam mengiring Engkau. Nama Yesus, nama di atas segala nama, yang olehnya segala penguasa di langit, di bumi, di bawah bumi tunduk atas nama itu. Dan Dia ada, tinggal di dalam kami, dan memberikan kami kepastian akan pengharapan yang kekal di dalam Engkau. Bapa, terima kasih kalau hari-hari ini, di masa-masa seperti ini, Kau memberikan kami pengharapan yang membuat kami penuh dengan keberanian. Kau yang membuat kami terus untuk berjerih payah dan berjuang mengiring Engkau Tuhan, karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur Engkau tidak membuat kami menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang hanya menunggu Tuhan, tapi sungguh-sungguh Kau membuat kami bergerak. Kau membuat kami hidup, dan hidup itu ada di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Biarlah Tuhan, keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang berani Tuhan menceritakan kabar baik, berani menceritakan Yesus kepada siapapun yang membutuhkan pengharapan, berani untuk berjuang bagi mereka yang sedang menuju kebinasaan, agar mereka juga mendengar masih ada harapan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati setiap kami. Hamba serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berbicaralah terus Tuhan sampai kepada kesudahannya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, setiap kita yang diberkati, setiap kita yang rindu di dalam pemakaian Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin. Saya persilakan untuk pengumuman disampaikan. Langit adalah tahtanya Tuhan dan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Halo Jemaat City Blessing Palembang, selamat hari Minggu. Saya akan menyampaikan pengumuman pada hari ini. Memberi dengan sukacita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita ke rumah Tuhan atau melalui rekening berikut ini. Jangan lewatkan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Mari kita dukung dan doakan pelayanan di Jambi, Muara Bungo, dan Convention Ministry Palembang. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Sekian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahagia, Lur. Sebentar kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat, tapi saya mau kasih tahu bahwa sepanjang minggu ini terus doakan kami karena tanggal 23 sampai 25 itu ada Relation Summit City Blessing se-Indonesia, tapi juga akan diikuti oleh City Blessing dari Amerika dan ada beberapa pembicara dari sana. Dan saya berharap pertemuan kali ini akan membawa kita, kegerakan kita City Blessing akan lebih banyak lagi di dalam pemakaian Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, merintis jemaat-jemaat yang baru di beberapa kota. Dan kami juga butuh didoakan, saya dan Ibu Irma, rencananya tanggal 28 ya. Kami akan ke Muara Bungo karena tanggal 29 ada peresmian pemakaian gedung tempat sekolah yang baru. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada tempat yang baru, gedung baru, dan itu sekaligus bisa dipakai juga untuk ibadah hari Minggu. Jadi saya percaya perintisan-perintisan kita baik di Muara Bungo dan Jambi terus doakan supaya berkembang, bertumbuh, bertambah besar pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap pemberian saudara untuk ladang-ladang misi ini, kita percaya bahwa itu tidak pernah akan kembali sia-sia. Itu akan memperluas pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ibadah ini maupun yang di rumah masing-masing, mari kita angkat hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran kita, dan juga tangan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, pulanglah dengan berkat-berkat yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya.
Kita tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin dan amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.